Terima kasih Anda masih bersama dengan Kasih Paham. Melanjutkan pertanyaan saya ke Bang Hasan Nasbi. Jadi kalau bukan urusan soal kemampuan teknokratik pendidikan, jadi memang kalau orang bilang ya bagi-bagi jabatan ini berdasarkan cuma posisi politik, bener dong Bang yang dibilang sama masyarakat gitu. Pertama, ketika berkuasa jabatan harus dibagi. Kalau nggak dibagi itu namanya maruk. Oke. Jadi kekuasaan harus dibagi. Kalau dibagi itu kan ke orang, bukan ke makhluk gaib kan. Jadi harus dibagi ke orang. Nah orang ini juga nanti kriterianya siapa? Pendukung. Nggak mungkin dibagi kepada orang yang tidak mendukung. Kalaupun dulu dia tidak mendukung, dia harus dibaiat dulu jadi pendukung. Kan begitu tuh rumusnya. Jadi supaya pemerintahan ini solid. Jadi apa piramida itu juga nggak ada yang bolong-bolong nih. Piramida kekuasaan ini nggak ada yang bolong-bolong. Nah, jadi terminologi bagi-bagi kursi itu sebenarnya bukan terminologi jelek karena itu keharusan. Kursinya harus dibagi. Sekarang pertanyaannya harus dibagi ke siapa? Partai politik itu kan isinya juga bukan orang-orang bodoh. Orang-orang sekolah, bahkan mungkin terlatih manajemen konflik. Terlatih untuk menggerakkan mesin. Menggerakkan mesin partai lebih susah daripada menggerakkan mesin birokrasi loh. Karena menggerakkan mesin partai uangnya belum tentu ada. Orangnya dengan pikiran yang liar, nggak tertib. Tapi menggerakkan mesin birokrasi, anggarannya ada, ya kan? Dananya ada, mereka terorganisir dengan baik, tahu cara bekerja. Tapi memang perlu ada orang yang menjadi figur yang bisa menggerakkan birokrasi. Kadang-kadang pintar saja secara akademik, itu nggak bisa menggerakkan birokrasi. Kita ini negara yang besar loh. Negara yang besar itu butuh jam terbang sehingga orang tuh bisa menggerakkan birokrasi. Makanya ada menteri mungkin pintar, tapi ketika ditaruh di posisi menteri dia nggak bisa menggerakkan birokrasi. Dia asik aja jalan sendiri. Ini menteri yang mana dan pas kapan nih Bang? Cek aja. Di zaman sekarang juga ada. Yang tetap dipertahankan itu juga ada. Dia jalan-jalan sendiri aja. Dia nggak bisa menggerakkan birokrasinya. Gitu ya. Karena kalau dia berbenturan dengan birokrasi dia kalah sama birokrasi karena lebih berpengalaman birokrasinya. Nah, kalau orang-orang yang ada di partai politik ya, orang mungkin menganggap remeh nih orang politik. Tapi jangan lupakan kemampuan dia untuk menggerakkan birokrasi. Ada rasa segan, rasa hormat, ya, rasa sungkan dari orang-orang birokrat. Kalau misalnya ini yang bergerak, oh kita harus gerak, nggak bisa macam-macam. Karena kalau kita nggak ikut nih arahan dari menteri yang ini, kita disikat di parlemen nih nanti. Kita dihajar, bisa seperti itu. Jadi ada itu yang disebut dengan check and balancing juga sebenarnya. yang seperti itu. Jadi bagi-bagi kuasa nggak ada salah. Tapi menurut saya kalau hari ini ada orang yang mau direshuffle dan itu dari partai politik, kemungkinan besar gantinya dari partai politik. Entah itu partai politik yang ada sekarang di dalam kabinet itu bertambah, ya, atau dari luar mau nyicip gak? 2 tahun terakhir ya udah dikasih masuk ke dalam ini. Bahkan kalaupun profesional, menurut saya profesional itu juga nggak seluruhnya profesional. Ada yang juga proksi partai politik. Sebenarnya jatah partai politik tapi supaya nggak terlalu kelihatan nih jatah partai politik, ditaruhlah proksinya profesional. Seperti itu aja. Jadi menurut saya benar-benar nggak bisa dilepaskan dari cengkeraman partai politik kalau kabinet itu. Saya mau straightforward aja sih, karena dari tadi Bang Hasan bilang kan partai politik yang berada di luar dari pemerintahan. Cuma ada 2 sekarang, ya PKS sama Demokrat sebenarnya kan. Jadi apakah mungkin sebenarnya lagi dipertimbangkan untuk masuk ke dalam kabinet sama pemerintah? Iya, kadang-kadang gitu juga Bang, kenapa iya dan kenapa enggak kan. Tapi lagi-lagi karena kan kalau seandainya ini dibilang bagi-bagi transaksi, bagi-bagi kursi, ya saya bisa bilang dengan apa yang terjadi hari ini kan bagi-bagi itu untuk terciptanya stabilitas ya Bang ya. Tapi kan kalau udah stabil, kepuasan bagus gitu kan, detik ini juga bisa lakukan reshuffle kalau mau. Nah, tapi orang itu kan bisa takut sama menteri itu. Ya karena dia punya dukungan politik, kekuatan partai politik. Itu yang walaupun belum tentu dia dari partai politik gitu. Iya, dan ini juga sumber kekuatan yang juga harus dipikirkan kan oleh presiden dalam memilih pembantu-pembantunya ini gitu loh. Karena dan partai itu bukan hanya soal koneksi loh Bang. Ya maksudnya orang kan banyak bilang pemulus nih. Oh, dia partai dapat jalan mulus. Kalau seandainya kita itu nggak deliver, nggak perform, ya ditendang juga di partai gitu loh. Jadi ya interplay dalam partai politik itu juga nggak mudah kan. Jadi oleh karena itu kalau kami melihat dukungan politik kali ini adalah sesuatu yang juga dipertimbangkan oleh Bapak Presiden selain tadi faktor teknokratis yang berkali-kali kami sampaikan dari tadi gitu. Jadi soal metode kerja itu kan tentang terobosan Pak Jokowi memilih Rektor UGM menjadi Mensesnek gitu kan. Tapi kan soal membantu presiden, ya presiden put trust di situ gitu. Nah kalau saya udah nggak ada trust gitu kan, ya ini kan perlu menjadi ujian gitu. Dan kalau dari luar ngelihat ada yang punya trust, ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga Bang gitu loh kan. Karena kan ada
harapan terciptanya stabilitas, mempertahankan kepuasan ini juga harus didesain ulang oleh presiden gitu untuk kabinet kerjanya ini gitu loh. Memang kalau kita, dari tadi saya berpikir sebenarnya, kalau kita ngomongin kalimat dalam bahasa Indonesianya, bagi-bagi kekuasaan tuh terdengarnya kan jelek ya. Tapi kalau ngomongin bahasa Inggris, power sharing sebenarnya emang udah demikian gitu. Cuman tadi poin dari Valdo berikutnya adalah soal trust. Lagi-lagi nih, saya mau straightforward aja. Jadi trust itu kan karena apakah posisinya berseberangan atau enggak sekarang, apakah terlihat mau berpisah kubu atau enggak, kira-kira seperti itu kan. Dan itu kan jelas sebenarnya lagi ngomongin siapa gitu kan, lagi ngomongin yang sudah mendeklarasikan capres duluan nih, Partai Nasdem gitu kan. Nah tadi kalau dibilang dari Bang Hasan bahwa itu bisa jadi akan diganti orang yang di luar, pertimbangan demikian itu memang apakah karena kebetulan Pak Valdo ada di Setnek nih, apakah memang sedang jadi bahan diskusi, bahan obrolan, bahan pertimbangan sekarang di dalam? Ya kalau abang nanya gitu saya bisa jawab, Bang. Ya semuanya itu pasti jadi kajian gitu. Opsi A begini, opsi B begini, opsi C begini. Karena kan tugasnya itu ya mempersiapkan opsi-opsi untuk Bapak Presiden kan di Setnek gitu. Sebagai dapur ya tentu kita menyiapkan semua opsi-opsi. Soal yang mana yang dipilih tentu itu Presiden yang punya mau, Presiden pengennya gimana dan sebagainya gitu. Tapi lagi-lagi Bang Pange, kalau seandainya backup parpol itu tidak dimiliki oleh menteri, itu akan sulit sekali gitu. Pun profesional tadi yang juga disampaikan gitu, misalnya pasti ada lah, dia adalah orang-orang yang punya dukungan politik juga yang tidak mudah untuk didapatkan gitu. Jadi opsi-opsi itu ya kita bikinin semua Bang. Bahkan opsi, ya misalnya kita bicara lebih spesifik, 1 hilang, 2 hilang, itu kan dihitung semua. Karena kan presiden juga berhitung dong, maunya gimana, dampaknya apa, pro dan kontranya gimana gitu. Kita juga nggak sembarangan sih. Tadi saya juga tertarik sama dibilang Bang Hasan bahwa mungkin profesional-profesional tersebut entah dari jalur partai politik walaupun bukan anggota partai politik, atau profesional individual tapi akhirnya didukung oleh partai politik. Bisa kalau proses kayak gini, Bang Hasan, itu terjadinya setelah ditunjuk atau sebelumnya? Karena ada nama-nama nih yang kayaknya ini nama nggak politis deh. Tapi ketika jadi menteri sih politis juga jadinya. Ya bisa dua-duanya. Bisa ada yang benar-benar itu orang profesional, diminta oleh presiden, kemudian dia jadi menteri. Tapi setelah jadi menteri dia harus negosiasi dengan orang politik kan, di DPR, mau nggak mau. Budgetingnya juga lewat DPR. Nah kalau misalnya dia ngerasa buntu, dia ngerasa lebih baik kalau dapat dukungan partai politik, dia tentu akan merapat ke partai politik tertentu. Tapi ada juga bisa sebaliknya, dia sebenarnya memang sudah di-endorse oleh partai politik tertentu dan dilihat CV, kurikulum vitae-nya secara teknokratis, oh oke nih, bagus. Ini menurut saya itu bukan hitam putih lah, itu bisa ini. Tadi saya pengen melanjutkan yang soal orang partai dan teknokratis. Banyak pekerjaan-pekerjaan teknokratis sekarang, di kabinet sekarang dikerjakan oleh orang partai politik. Kayak gimana contohnya? Saya misalnya Menteri Koordinator Perekonomian ketua umum partai politik. Dan so far ekonomi kita di tengah krisis salah satu yang terbaik di dunia loh. Ya kalau misalnya orang partai nggak bisa kerja, udah hancur nih ekonomi kita gitu. Orang bilang misalnya Ibu Sri Mulyani ini kan bendahara negara. Bukan orang yang mendesain ekonomi nasional, itu ke tukang pange bayar pajak. Nah, kemudian Setnek butuh berapa? Dikasih duitnya. Itu kan untuk bendahara negara gitu. Jadi cara mengatur duit. Tapi desain ekonomi didesain oleh orang partai politik, misalnya seperti itu. Atau misalnya Kepala Bappenas, kan orang partai politik. Perencanaan pembangunan kita didesain oleh orang partai politik dan bagus, nggak jelek sama sekali. Dan menurut saya sih bisa dibilang bagus. Ketika menjelaskan itu, firm orangnya ngerti tentang persoalan. Jadi menurut saya hari ini tidak bisa lagi orang bilang orang partai politik nggak teknokratis. Nggak ada orang yang lahir born as a politician aja, nggak bisa. Dia kalau nggak punya isi kepala, nggak punya pendidikan, nggak punya otak, ya dia nggak nyampe di karir itu lah. Ini kan bukan zaman orang keluar dari gua tiba-tiba dianggap orang bijak kemudian jadi pemimpin, nggak. Ini dia pasti melalui proses kaderisasi, dan paling pasti dia pasti sekolah lah. Cuma kan bisa kalau kita tanya kepada masyarakat gitu, banyak ngomongin orang parpol gitu, terus pasti kurang oke, pasti gitu. Ya, kan? Ini salah pikir apa salah image salah gimana nih, Bang? Perjalanan peradaban kita aja. Jadi kita akan sampai nanti di satu titik, kita nggak tahu 10 tahun, 15 tahun lagi sampai di titik orang-orang partai itu sebenarnya orang-orang yang bagus. Kan partai ini juga berkembang dalam rekrutmen, ya kan? Kalau dulu mungkin rekrutmennya aktivis perjuangan aja semuanya. Iya kan, aktivis perjuangan yang pokoknya yang berani melawan, yang jagoan-jagoan aja. Tapi makin kesini kan yang direkrut juga udah mix lah. Orang-orang yang punya bisnis, orang-orang yang dari akademisi, ya kan, orang-orang yang punya punya pengalaman teknokratik yang diakui gitu. Jadi buat saya nggak lagi ada dikotomi yang
yang nggak ada dikotomi yang betul-betul jelas antara teknokrat dengan profesional. Sekarang kalau dibilang teknokrat dan profesional itu cuman profesional dengan politisi itu cuman ini anggota partai politik dan ini bukan anggota partai politik. Soal keahlian nggak ada jaminan. KTA doang gitu ya Bang. Ini soal KTA aja. Pange nggak punya KTA, misalnya Valdo punya KTA. Tapi soal keahlian bisa diadu. Betul. Jadi bukan KTA partai politik yang menyebabkan keahlian kita ada atau tidak. Tapi soal pengalaman, jam terbang, pekerjaan, latar belakang pendidikan itu menurut saya. Ya ini saya rasa paradigma yang mungkin perlu disebarluaskan juga gitu, bahwa ya kita terlalu di underestimate kalau seandainya kita melihat menteri dari partai politik Betul, betul. dan suka nggak suka gitu, bahwa tadi pertarungan di partai pun nggak mudah gitu loh, nggak semudah kepakaran, nggak semudah birokrasi. Mereka terlatih decision making, mereka terlatih membicarakan kepentingan masing-masing gitu. Jadi kan itu yang perlu Tapi mungkin nggak kalau misalnya memang ada reshuffle, ya mungkin ada menteri yang bukan dari parpol seperti yang dibilang Bang Hasan, mungkin nggak sih ada profesional baru gitu yang masuk? Ya lagi-lagi Bang, mungkin iya mungkin enggak gitu. Semuanya mungkin, apa ya nggak mungkin dalam politik. Mungkin aja berarti. Iya, tapi ya mungkin enggak juga ya. jadi ya apa namanya ya kita bisa lihat lah. Bahkan Bang Hasan kalau saya ya, karena kita diskusi aja ya, kedepannya menurut saya tuh menteri itu dari parpol aja semua gitu. Kalau menurut saya iya. Karena kita pengen menghukum kalau dia nggak deliver, nggak perform, nggak pilih partainya besok. Kalau sekarang, mohon maaf ya, ini ke depan loh ya, menghukum siapa? Dia nggak mewakili institusi manapun. Siapa yang akan kita hukum kalau dia nggak deliver? Jadi biar parpol yang merekrut orang-orang yang punya keahlian ini. Benar. Iya kan kalau di parlementer itu udah pasti menterinya anggota partai kan, nggak mungkin enggak. Makanya gitu. Jadi ya contoh juga tuh, misal kayak banyak lah kasus-kasus yang tadi perekonomian gitu kan, perdagangan tadi, soal tanah misalnya ada wamen dari partai politik, menterinya ex-panglima gitu, sertifikasi rumah ibadah cepat gitu kan. Jadi suka nggak suka lah. Kadang ada dukungan politik yang biasa mereka mengexercise gimana deliver sesuatu yang ditargetkan oleh pimpinan gitu. By the way, kalau buat menilai menteri itu presiden punya raport gitu nggak sih? Iya. Ada assessment-nya berapa? Ada kayak gitu ada nggak sih? Kalau dibegitu-gitukan kan itu memang internalnya ada proses penglihatan lah Bang, ada proses pengecekan dan sebagainya. Mensesnek juga berperan banget kan di situ. Gitu. Oke, nanti saya pengen elaborasi lebih lanjut lagi soal bagaimana sih sebenarnya kita semestinya mengevaluasi kinerja menteri ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kasih Paham.